warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini Bu Endah? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya karena ini saya minta waktu sebentar untuk kita berbincang santai Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus dilema Etika atau rujukan moral. Pertama saya belum dengar istilah itu. Namun seperti bagaimanapun kita mencoba mengartikan, menjawab sesuai dengan apa yang kita ngerti. Andaikan tidak pun ya mohon maaf, karena barang baru ya. Barang baru kenapa? Dilema etika atau rujukan moral. Di sini umpamanya contohnya ya seperti itu, ada suatu permasalahan di sekolah saya, umpamanya akhir tahun pelajaran akan melaksanakan studi banding atau studi tour ke daerah lain atau ke tempat wisata. Dari 21 anak itu harusnya berangkat semua, dan mereka sudah diharapkan nabung sebelum melaksanakan tidak tersebut. Cuma yang namanya orang ya, kadang-kadang mungkin keuangan tidak dibicara oleh sekolah, nabung dulu biar bisa apa yang kau inginkan bisa tercapai. Namun apalah daya, manusia hanya bisa berusaha sampai pada titik akhir ternyata anak ada yang belum selesai membayar, sehingga sekolah harus inisiatif untuk membantu apa solusi terbaik agar masalah itu terselesaikan. Kemudian kami ya berhubung ya dengan teman-teman guru, bagaimanapun saya sudah ke sekolah tidak mungkin melaksanakan apa sendiri, tidak mungkin melaksanakan keputusan juga sendiri, harus bermusyawarah dengan rekan-rekan guru. Kemudian mencari akar masalahnya apa? Kok sampai anak itu tidak bisa memberikan keuangan sampai tepat waktu. Setelah itu tahu kondisi anak-anak itu, maka kita cari solusi terbaik untuk agar semua anak bisa berangkat dengan bahagia tanpa ada beban satu apapun. Sehingga caranya ya dilihat dulu kurangnya berapa, atau mungkin sama sekali belum bisa bayar atau sebagian. Andaikan belum ada yang dibayar sama sekali, maka kita akan berusaha agar anak itu tetap berangkat, karena bagaimanapun menurut saya sebagai namanya di sini yang dituakan memberikan pelayanan terbaik untuk anak itu adalah terbaik, karena bagaimanapun prestasi yang sekian lah, karena untuk berarti kan harus butuh dari awal, tidak instan. Maka bila sekolah nanti akan menopang kalau kurangnya ada berapa maka ditopang oleh sekolah. Kalau ada uang, kalau ada dana dari sekolah. Andaikan tidak ada dari sekolah, maka saya pribadi insya Allah sanggup untuk memberikan bantuan. Luar biasa ya, senang jadi murid di sini ya Bu Endang ya. Iya seperti itu. Bijaksana sekali Ibu ya. Namun bagaimanapun saya tahu juga teman-teman, karena apa? Siapa tahu di sini ada yang tergerak hatinya untuk membantu. Karena apa? Atau mungkin bersama-sama dibagi satu guru berapa rupiah, dibuat semuanya 9 orang, kan itu akan berdiri. Dimana tidak ada sisi positif untuk ibadah, untuk sekolah. Sehingga tadi yang namanya dilema etika dan rujukan moral bisa terselesaikan tanpa ada imbas yang tersakiti. Luar biasa sekali. Saya menangkap di sini kepala sekolah harus mampu menjadi tameng, harus siap gitu apapun kondisinya seperti itu, seperti itu. Memang seperti itu. Begitu jadi Pak sekolah harus siap dengan apapun keadaannya, baik dan buruk, harus siap.
Makanya ya itu harus siap sekali. Luar biasa. Ibu selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita dihadapkan pada suatu pilihan tapi sama-sama baik ya? Sama-sama baik. Ya karena ya seperti tadi, karena saya walaupun seperti yang didoakan tidak mungkin pengurusan tanpa bertemu dengan rekan dulu. Maka pertama ya kita musyawarah lagi, ya katakanlah rapat untuk mencari penyelesaian terbaik, walaupun itu sama-sama baik. Karena kalau hanya saya pribadi tentunya ya kurang tepat, berarti kan saya ego. Egonya mentang-mentang kepala sekolah. Saya tidak seperti itu, tetap bermusyawarah dengan rekan guru, minta pendapatnya mana yang terbaik. Nah itu yang akan kita. Oke. Luar biasa sekali. Nah, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur pengambilan prosedur dalam pengambilan keputusan. Ya, pertama kita gulirkan dulu ya permasalahan kepada rekan guru dalam satu rapat itu. Nanti kan mereka sambil kesempatan untuk berpendapat tentang masalah tersebut. Nah nanti kan pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, nanti kita ambil. Saya membumbui, menambahkan, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah nanti akan disepakati yang mana. Itu seperti itu yang saya lakukan selama ini seperti itu. Walaupun kita sebagai kepala sekolah berhak melakukan ini, tapi kan tidak mungkin selalu seperti itu. Tetap awalnya kita bermusyawarah dulu. Koordinasi ya antara kepala sekolah dengan guru ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya pertama ya kita pendekatan baik secara pribadi maupun secara sosial. Jadi pendekatan. Jadi biar tahu kayak apa. Biasanya mereka itu ingin datang ke saya seperti itu, datang ke saya seperti itu. Curhat gitu. Ya curhat. Saya ingin bicara. Gimana Mbak? Bilang ibu. Ya sebelum saya angkat di forum apa, mereka itu sudah masukan kepada saya secara pribadi. Jadi pada saat saya di rapat, saya bilang juga harus disiplin yang berdasarkan pendidik tidak juga bersama, tapi juga saya memberikan ya penekanan bahwa ini ada dikerjakan, ini tidak usah mengarahkan gitu ya, memberikan ya itu pada begitu. Dan alhamdulillah itu terjadi dan sukses tanpa input gitu. Alhamdulillah sukses ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya kalau kita belum tahu masalahnya. Yang pertama. Yang kedua, vokal dari rekan kerja. Itu juga tantangan. Karena orang yang vokal kadang-kadang bisa mengajak temannya untuk menyerang ataupun untuk membantah hal-hal yang diputuskan. Itu juga tantangan agar jangan sampai tersebut itu, maka kita pakai pendekatan.
Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema itu, Kak? Sebenarnya kalau masalah itu kasus yang kalau banyak kasus, ya tergantung kalau ada kasus. Namun kalau program terbiasa untuk program bulanan ya ada, tapi itu ada hal-hal kedinasan bukan kasus. Sebulan kali kita pasti rapat, pasti itu rapat setelah dari kita terima dari kecamatan, dari Dapil, maka kita pasti rapat. Namun kalau untuk hal kasus, ya tergantung kasusnya. Kalau itu memang kasusnya mendesak, oke, ya kita segerakan. Tentang edukasi. Berarti menyegerakan untuk penyelesaian masalah, ya? Jangan lama, karena tidak bagus. Harus segera selesai biar tahu ke depannya kita. Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan? Yang pertama itu juga mencari masalahnya. Ada masalahnya kan namanya bentuk. Masalahnya, kemudian saya sendiri juga, terus saya di sini saya juga pakai nilai-nilai keagamaan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita kembalikan bahwa manusia itu hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan seperti itu, bekerja pun harus nilai tangan. Seperti itu. Betul seperti itu. Jadi tidak hanya kita kerja, bukan. Kita juga kerja itu ada dari ibadahnya. Biar tidak terbebani, kita ikhlas. Walaupun sudah begitu masih ada yang belum bisa 100%. Luar biasa sekali Ibu Endang ini. Adakah seseorang, Bu, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etik? Ya ada lah, namanya partner kerja ya. Itu pasti ada. Jadi pertama ya dengan guru itu ya. Karena mereka juga sudah namanya bosan dengan permasalahan. Jadi mereka itu kan ibu yang menyelesaikan. Insya Allah beres. Jadi seperti itu. Jadi, kalau ada permasalahan seperti itu. Datang ke saya berjelas begini, ada begini. Saya tetap tersenyum. Terus sudah lagi. Bicara. Atau kadang bahkan saya di grup WA saya juga sering memberikan ya apa ya mengingatkan kita ya, saya juga karena kita itu manusia itu sangat hina, jadi tidak usah terlalu begini karena nggak ada apa-apanya kita seperti itu. Saya pakai itu, saya pakai jalur seperti itu, jadi mungkin nggak sama yang lain tapi itulah saya seperti itu. Nah, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Yang kita ambil adalah satu, kita harus bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena bagaimanapun kita perlu menjaga ketentraman, kenyamanan dalam bekerja. Terus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Semua yang saya lakukan secara nyata loh Mbak, secara nyata bukan teori tapi nyata. Teori itu nyata. Kenapa? Menurut saya apa yang saya katakan itu harus dijalankan. Betul. Mengatasi masalah tanpa masalah untuk menciptakan ketentraman, keselamatan sama kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah, luar biasa ini ya, benar. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini jika mengganggu. Saya juga mohon maaf bila saya menyampaikan pendapat saya tentang hal yang jangan sampaikan itu tidak tepat karena saya manusia biasa yang tidak ada kesalahan dan karena itu hal baru ya jadi saya mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan yang diinginkan ya cuma minta maaf. Apa Bu? Sama-sama saya juga belajar.
semoga ibu di sini merasa nyaman, betah, rasan ya. Diberikan kesehatan, teman-teman juga diberikan kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beraktivitas ibu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan berbicara santai untuk wawancara dengan Bapak Ketua Dabin 4 ya, Kecamatan Pesugihan, dan beliau nama Bapak Budi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Asih? Alhamdulillah baik. Mohon maaf sebelumnya ini mengganggu di sela kesibukan Bapak ya. Bapak. Oke. Bisa membantu, kami siap ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya, Bapak, kali ini kita akan berbincang tentang dilema etika dan rujukan moral ya. Iya. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya? Terima kasih. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan untuk di SD Negeri Pesantren 1 ini memang banyak sekali kasus. Namun kasus tersebut satu demi satu alhamdulillah bisa kami selesaikan. Kemudian kami mengambil keputusan yang pertama berkaitan dengan penanganan kasus ini, kami seleksi dulu kasus ini berakibat pada norma atau hukum. Kemudian kita menjanjikan bersifat apa itu bersifat secara pribadi atau kelompok atau apa. Kemudian kalau yang kasus yang menyangkut masalah norma khususnya aturan yang ada di SD Negeri Pesantren itu, baik yang untuk Bapak Ibu guru, ya, aturan untuk Bapak Ibu guru, untuk siswa, atau untuk mungkin kaum mitra atau untuk wali murid, ya, sehingga ada beberapa tingkatan. Nah kalau misalnya misalnya ada satu guru, katakanlah guru melanggar satu aturan yang telah disepakati bersama, kemudian aturan yang bersifat umum ada dari kedinasan, ini memang kami segerakan untuk kita tindaklanjuti agar nanti tidak menjurus atau berefek kepada yang lainnya, sehingga benar-benar kami segerakan yang berakibat nanti bisa ada imbas yang tidak baik bagi lingkungan dari SD dan lingkungan daripada teman-temannya, sehingga nanti segera terselesaikan. Kemudian yang untuk siswa ini memang kita selesaikan dulu, kami serahkan kepada Bapak Ibu guru untuk diselesaikan dulu. Misalnya ada permasalahan diselesaikan kepada guru, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus, nah kami bantu dari kepala sekolah membantu Bapak Ibu guru menangani kasus. Kemudian yang berkaitan dengan wali murid atau mungkin ini kadang-kadang ada masukan yang bersifat ya katakanlah yang boleh dikatakan masukan tapi kadang-kadang kurang pas. Nah ini kami mintai pendapatnya, jalan keluarnya bersama-sama kita undang, kita bicarakan baik-baik dengan nyaman, tentram, sehingga nanti tidak menimbulkan hal yang berpengaruh kepada orang lain. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Nah, di sini di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang kadang-kadang ada dua dilema ya. Ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum. Nah, dilema ini yang bersifat pribadi, kalau yang bersifat pribadi kami tangani untuk segera, sehingga nanti tidak akan ada kepada yang lain dan nanti juga berimbas kepada anak didik. Misalnya di seorang guru ada guru yang katakanlah ada kasus yang secara pribadi memang kami mintai, karena di sini kami adalah sebagai orang tua ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan, sehingga nanti
yang bermasalah yang bersumber untuk berefek pada kedinasan, sehingga nanti tidak akan merugikan kepada pihak yang lain, baik itu tekanan atau mungkin kepada anak didik begitu ya. Jadi kami selektif gitu ya. Luar biasa ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut? Ya. Ada pun langkah yang kami tempuh. Yang pertama, kalau ada informasi atau seperti kami cross check dulu, ya kebenarannya, ya nanti kok ada informasi seperti ini, entah itu bapak ibu guru atau mungkin kalau siswa sih mulai dari nanti ditangani oleh guru-guru, ya. Kalau misalnya dari bapak ibu guru, kami minta pendapat dulu. Ini kok ada informasi seperti ini, betul atau tidak, ya. Nah, kalau misalnya betul, ya kami selesaikan bersama-sama nanti, sehingga nanti bisa selesai dan nanti bisa membuat satu kenyamanan, ya kenyamanan berarti dari yang bersangkutan atau mungkin bisa tidak berefek kepada yang lain. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya. Yang efektifnya, yang sangat efektif memang ya untuk kasus ini selalu ada terus, tapi jelas ada yang bersifat efektifnya ini Kak. Dalam pergaulan memang ada beberapa permasalahan. Nah, efeknya ini kita harus bisa membedakan, ya. Coba ditelusuri dulu informasi tersebut, kebenarannya, tingkat kebenarannya, ya. Kemudian menyangkut untuk pribadi sendiri atau untuk menyangkut orang lain, ya. Kalau menyangkut pribadi, ya untuk jangan dicampur adukan dengan kepentingan yang lainnya. Ya, berarti ada pemisahan ya. Misalnya ya, bisa selektif lah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Nah, ini yang menjadi tantangan, mesti ada, ya. Apalagi saya menangani rekanan yang kurang lebih ada 9 orang, ya. Ini kadang-kadang kan ada beberapa guru yang katakanlah loyalitasnya sangat tinggi, ya, namun melanggar satu pelanggaran. Kami tidak melihat itu, ya. Jadi bersifat adalah umum, ya, tidak pilih-pilih, ya, tidak timbang pilih, artinya sama saja. Kalau misalnya ini melanggar aturan, ini sama saja, gitu kan? Tidak ada perbedaan, lah, gitu. Kita sama-sama di mata aturan begitu, ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Nah, untuk jadwal memang tidak ada secara ya, namun karena Pak kami mengedepankan untuk disegerakan diselesaikan. Jadi kami tidak menunggu jadwal ini hari ini tidak. Kalau ada permasalahan kami segerakan untuk ditindaklanjuti sehingga tidak berlantur-lantur ini kalau bersifat katakanlah segera mungkin. Tapi kalau misalnya permasalahan ini masih katakanlah bisa tunda sedikit waktu, ya kami memang ada tentang waktunya. Namun yang paling utamakan adalah kebutuhan yang bersifat segera. Kalau untuk segera ditindaklanjuti kita tangani segera, sehingga nanti tidak akan berakibat kepada yang lain. Lebih cepat lebih baik ya. Betul, lebih cepat lebih baik. Nah, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, yang pertama kalau misalnya dari pelanggaran katakanlah tadi usahakan ini ada informasi, kami mintai pendapatnya dari sumbernya dari mana, kemudian ini apa pelanggarannya, kemudian menyatakan dulu, ya klarifikasi dulu. Ini kok ada informasi Bu, Mbak misalnya, betul tidak? Ya, kami menangani benar-benar bersumber dari kebenarannya. Kalau ada memang benar, baru kami tindak lanjut. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, yang membantu kami dalam hal penyelesaian permasalahan, yang pertama tetap kami minta bantuan
namun tidak secara seluruhnya, ya. Tidak seluruhnya minta keputusan ada di Tuhan, tapi ada pada kami, namun kami minta masukan, ya. Masukan yang bersifat bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, keputusan finalnya adalah pada kami. Baik sekali ya. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya. Memang benar, ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan, apalagi kami, saya sendiri, ya selaku yang sudah dituakan di masih sekolah, kurang lebih sudah 14 tahun ini, ya 14 tahun dituakan di sekolah, banyak sekali permasalahan. Nah, permasalahan itu menambah saya pribadi saya, saya harus bisa menyelesaikan dan bisa membedakan, dan tidak artinya tidak bisa membedakan, kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran dalam arti menurut aturan yang berlaku, baik itu kedinasan maupun yang bersifat untuk kekeluargaan. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama, lihat itu ya. Itu lah, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Siap. Terima kasih untuk sebelumnya, dan untuk selanjutnya kita bisa koordinasi ya. Kami siap membantu, ya, 24 jam ya, membantu. Karena banyak karena untuk sukses dalam calon guru penggerak. Terima kasih. Sukses semuanya bisa membawa kualitas dan bisa menambah wawasan panjenengan selaku calon pemimpin masa depan. Amin amin. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Semoga Bapak dan keluarga dan rekan-rekan di sini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan. Allahumma amin. Terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Minati. Aku juga berhasil. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini Ibu, mohon maaf sekali ini saya minta waktunya sebentar untuk kegiatan CGP terkait dengan wawancara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu. Ya, tidak apa-apa. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Ya, untuk di sekolah kami, karena ini kebanyakan kasusnya dari anak dari polisi, kelihatannya tidak ada. Yaitu kalau saya identifikasi ya kadang-kadang anak itu kadang-kadang bicara yang kurang sopan dengan teman, ini juga ya karena apa ya, kadang-kadang anak itu mungkin kadang-kadang perbuatan yang kurang sopan sehingga terjadi itu saya masukkan ke dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya kadang-kadang kita memang dihadapkan dengan apa istilahnya kepentingan yang sama-sama benar atau untuk kebajikan ya. Kadang-kadang kita kalau mau melangkah, kalau dari sikapi bagaimana, sehingga jadi kita harus kadang-kadang mengambil kebijakan begitu untuk menyikapinya bagaimana soalnya. Tapi untuk bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar dan artinya tidak membuat anak itu menjadi minder dan sebagainya. Jadi ya kita ambil kebijakan. Nah, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya kalau langkah-langkah yang saya lakukan dari kepada guru saya juga terhadap diri saya sendiri untuk menekankan kepada anak-anak itu pendidikan karakter juga. Kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang kepala sekolah harus bisa memberi contoh
seperti apa yang sesanti dari Bhajah Dewantara itu istilahnya intut lah, ingarso sungkuwodo memberi contoh di depan, imadyo mangungkarso memberi motivasi, memberi dukungan kepada anak. Terus juga di belakang Tuturi Handayani sambil kita ya memantau, mengikuti anak sambil dipantau. Sekian. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terkait dengan kebaikan etika? Kalau menurut saya yang lebih efektifnya kalau ada kasus sih saya yang pertama itu pendekatan kepada karena dengan pendekatan nanti kita bisa bincang-bincang yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah, memberi solusi. Jadi sehingga anak juga tidak istilahnya tidak merasa takut karena kita dekati itu kan akhirnya anak jadi sadar akan kesalahannya dan tidak akan membuat kesalahan lagi. Berarti pendekatan personal gitu ya, pendekatan personal. Karena dengan itu kan kita bisa bincang-bincang dengan anak sehingga apa yang kasus apa yang muncul kan kita bisa rekam gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Ya, saya kalau itu memang apalagi di era sekarang ini, kalau masalah dilema etika kadang-kadang kita prihatin kalau kita melihat dalam televisi, kita melihat dalam itu apa YouTube, terus ya kalau di sekolah sih mungkin masih karena di SD ya masih sebatas tidak begitu parah. Kadang-kadang itu karena banyak faktor sih ya, jadi kadang-kadang dari lingkungan keluarga, mungkin anak yang keluarganya broken, terus dari mungkin anak kurang kasih sayang begitu, itu juga kadang-kadang muncul. Terus tadi apa yang pertanyaan Mbak Asih? Tantangan. Oh iya, tantangan bagi saya ya, saya ingin selalu mengingatkan kepada anak-anak kita untuk selalu berbuat baik kepada teman, menghormati orang tua, menyayangi teman-teman, dan tentunya kita harus menanamkan situasi yang kondusif bagi anak-anak mungkin di kelas maupun dalam keluarga maupun di masyarakat. Nah, terkait dengan jadwal atau tata kelola, apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri terhadap penyelesaian kasus-kasus dilema etika Ibu? Atau kondisional, langsung menyelesaikan di tempat? Ya, kalau secara jadwal tertulis saya tidak pernah, Mbak, tidak pernah tertulis begitu. Tetapi kalau secara kenyataan kita memang seperti dalam upacara, misalnya kita masuk kelas selalu menyampaikan itu. Jadi ya tidak tercatat, tetapi ya sering saya lakukan berkala, terus juga spontanitas. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya langsung panggil, dinasihati agar tidak istilahnya anak itu tidak berlarut-larut. Segera ditangani ya, istilahnya. segera ditangani secara personal. Bentuk atau prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Prosedurnya untuk dalam arti kasus ini ya? Dalam kasus ini. Ya tadi sudah saya sampaikan, prosedur saya ya itu menanamkan pendidikan karakter, baik itu dalam guru-guru dalam kelas, menyelipkan pengertian budi pekerti, terus baik misalnya kalau kepala sekolah di upacara atau guru upacara menyampaikan tentang itu, terus intinya yang menekankan pada karakter anak, pendidikan karakter. Apalagi sekarang kalau itu ya membentuk pelajar Pancasila, kita kan juga harus di samping karakter juga kita harus istilahnya memberi pengarahan anak untuk mengaji, karena agama itu juga penting, tidak hanya gitu ya. Jadi dari agama, terus kemanusiaan, yaitu tadi yang sayang kepada sesama teman, menghormati pada yang lebih tua, menyayangi yang muda, seperti itu.
adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu mempermudah lah istilahnya dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya kalau yang membantu itu ya banyak, bisa dari rekan guru, terus rekan guru kadang-kadang juga membantu, sudah memberikan arahan kepada anak-anak. Juga kadang-kadang kita juga kadang spontanitas juga kita kadang-kadang terbantu dengan dari anak sendiri, kadang bisa muncul dari anak juga bisa begitu ya. Jadi kadang-kadang anak ya, kalau yang kebiasaan anak itu di rumah baik, ya tercermin di sekolah itu baik, dia juga bisa. Kalau kita itu juga bisa membantu gitu dari orang tua atau wali murid gitu. Ya sebenarnya sih ya mengalir lah ya. Jadi kadang-kadang kita spontanitas saya mendapatkan jawaban, oh iya begini, karena mungkin dari jawaban anak-anak, dari teman-teman guru gitu. Nah, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Sebetulnya banyak sih pelajaran yang bisa saya petik. Kadang-kadang saya juga menangani kasus ya, kadang-kadang dengan bersama guru juga ya. Kadang-kadang ada anak yang dengan anak-anak yang nakal gitu ya, dalam artian nakal di SD ya tidak ya hanya sebatas nakal dengan teman gitu. Kadang karena keluarganya broken, kurang kasih sayang, kita dekati. Setiap hari kita dekati, kita bisa bicara pendekatan bincang-bincang, memberi kasih sayang, akhirnya dia itu menjadi anak yang baik. Itu kan merupakan kebanggaan bagi kita yang itu, oh ternyata dia itu sekarang baik. Sampai saya pantau sampai tamat, mungkin sekolah pun masih bagus kan gitu kan, saya senang gitu. Karena prinsip saya kalau bisa membantu itu anak lebih sukses, lebih baik itu kan merupakan suatu kebanggaan bagi saya gitu. Ya kadang-kadang ya ada anak yang sudah ini seperti itu saja, kadang-kadang kita sampai bagaimana caranya ya kita ambil kebijakan-kebijakan lah ya setidaknya anak itu bisa berubah. Luar biasa sekali ya dari obrolan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah saya banyak belajar dari Ibu dari pengalaman yang Ibu peroleh selama ini. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Mohon maaf ini mengganggu sebentar. Tidak apa-apa Mbak, juga saya kebetulan lagi ada waktu luang. Ya hanya itu yang bisa saya bantu untuk Bu Asih. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Amin. Terima kasih. Semoga senantiasa Ibu dan keluarga dan guru-guru dan anak-anak di sini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.